Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah penjelasan yang luar biasa mendalam soal apa sih artinya benar-benar mengasihi Tuhan. Sering kan kita ngerasa, wah aku udah cukup nih mengasihi dia. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat lebih dekat dan selaraskan lagi pemahaman kita sama apa yang sebenarnya sungguh-sungguh diminta oleh firman Tuhan. Coba deh perhatikan kontras yang satu ini, karena ini sering banget kejadian. Kalau pakai kacamata duniawi, mengasihi Tuhan itu sering diukur dari seberapa merinding atau hangatnya perasaan kita pas lagi doa, atau seberapa kebawa emosi saat kita nyanyi lagu pujian. Apalagi kalau doanya fasih banget pakai kata-kata indah, ya kan? Tapi cara Yesus menilainya itu beda banget. Kasih sejati buat Yesus itu bukan sekedar getaran emosi sesaat, melainkan dari tindakan nyata yang membumi. Ketaatan sejati, bahkan di saat gak ada satupun orang yang lihat. Ya, contohnya gimana sikap asli kita pas lagi di rumah tanpa ada sorotan orang lain. Hal ini diilustrasikan dengan sangat tajam lewat ucapan langsung Yesus di Injil Yohanes bab 14 ayat 21. Beliau bilang begini, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Jelas banget kan? Jadi tolok ukurnya itu bukan seberapa rajin kita duduk di bangku gereja, kalau pas pulang ke rumah kita masih bersikap egois sama keluarga. Tolok ukur utamanya ya tindakan nyata itu tadi. Bukti paling konkret dari kasih kita adalah ketaatan murni pada perintahnya. Terus, apa sih perintah kasih itu sebenarnya? Kabar baiknya, perintah Yesus itu sama sekali nggak ribet. Intinya cuma satu, kasih. Kasih ke Allah dan kasih ke sesama kita. Udah, pusatnya di situ. Tapi, nah ini dia tantangannya. Gimana caranya kita nerjemahin konsep kasih yang kedengarannya abstrak ini jadi tindakan nyata sehari-hari? Ini benar-benar tantangan buat ngebuktiin kalau kasih kita itu jauh lebih bermakna, bukan cuma sekedar manis di bibir alias basa-basi aja. Lalu, apa efeknya kalau kita sungguh-sungguh taat? Yesus ngasih sebuah janji yang menurut saya luar biasa banget. Kalau kita mengasihi dan menuruti firman-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sendiri bakal datang dan diam bersama kita. Dan perhatikan kata ini baik-baik ya. Sekarang. Betul, saat ini juga. Janji ini bukan sekedar nunggu kita masuk surga nanti loh. Allah benar-benar mau jadiin hati kita sebagai tempat tinggalnya tepat di detik ini saat kita hidup dalam ketaatan. Merinding nggak sih ngebayangin realitas sehebat ini? Oke, selanjutnya mari kita lihat teladan nyata dari Paulus dan Barnabas dalam membuktikan kasih mereka. Mereka ini nggak cuma jago ngomong, kami mengasihi Tuhan, tapi benar-benar ngebuktiinnya lewat aksi nyata. Coba lihat langkah mereka. Pertama, mereka rela menderita, tetap nekat dan berani beritain Injil walau sampai diusir dari Ikonium. Kedua, pas orang-orang di Listra takjub dan malah mau nyembah mereka layaknya dewa, mereka tolak mentah-mentah. Mereka langsung bilang kalau mereka ini cuma manusia biasa. Dan ketiga, dengan penuh kerendahan hati, mereka langsung balikin semua pujian dan kemuliaan itu murni cuma buat Allah. Ini yang namanya ketaatan mutlak, setia pada panggilan dan sama sekali nggak gila hormat. Waktu dengar cerita sekeren itu, mungkin Anda mikir, iya, saya kan bukan rasul yang punya misi ke ujung dunia. Bener banget, tapi ingat, kita dipanggil buat pegang prinsip yang persis sama. Coba deh perhatikan panggilan nyata sehari-hari ini. Arenanya tuh ada di ruang tamu atau dapur Anda sendiri loh. Ketaatan itu bisa berupa keputusan berani buat ngampunin orang yang udah bikin kita sakit hati. Atau hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak inisiatif ngerjain kerjaan rumah tanpa perlu disuruh, atau sekedar naruh HP kita sebentar lalu bener-bener dengerin curhatan pasangan atau anak. Disitulah letak medan ketaatan kita yang sesungguhnya. Percaya deh, ngelakuin hal-hal sederhana itu dengan hati tulus adalah kunci utamanya. Yesus tuh nggak lagi nyari orang yang cuma jago ngerangkai kata-kata puitis saat berdoa. Dia nyari hati yang taat. Dan ketaatan yang tulus itu lahir dari rentetan aksi kecil setiap hari yang dilakuin bukan karena terpaksa, tapi murni karena cinta. Nah, lewat cara inilah kita mempersembahkan hati kita secara utuh buat Dia. Dan buat hati-hati yang taat seperti inilah, Yesus berjanji bakal menyatakan dirinya secara nyata. Jadi, sebagai penutup renungan kita hari ini, yuk kita merenung sebentar dan tanya ke diri sendiri pertanyaan yang lumayan menusuk ini. Apakah kasih kita kepada Tuhan selama ini udah sungguh nyata? Atau jangan-jangan cuma sekedar pemanis di bibir aja? Mari kita minta kekuatan. Jangan sampai kasih kita berhenti jadi sekedar kata-kata. Semoga Roh Kudus terus ngasih kita dorongan ekstra, supaya kita makin setia ngerjain firman-Nya lewat aksi-aksi nyata tiap hari, biar Tuhan selalu senang tinggal di dalam hati kita.
Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.